Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi di materi statistik selanjutnya, yaitu hari ini tentang analisis korelasi sederhana. Jadi kita belajarnya masih yang sederhana. Nanti untuk korelasinya selain sederhana itu ada korelasi berganda yang akan kita pelajari di statistik bisnis 2. Oke, nah ini sebelum kita masuk ke cara melakukan analisis korelasi, kita tahu dulu pengertian dari korelasi. Nah, pengertian dari korelasi di sini, dia ini adalah sebuah alat analisis yang tujuannya adalah untuk mencari hubungan antara variabel independen atau bebas dengan variabel dependen atau tak bebas. Jadi korelasi, ingat kalau ada korelasi berarti kaitannya dengan hubungan gitu. Nah, nanti korelasi itu ada korelasi yang bentuknya tunggal atau korelasi sederhana, dan ada yang bentuknya korelasi berganda. Nah, ini tadi yang tadi saya katakan ya. Jadi kalau berganda itu ada beberapa, jadi nggak cuma satu variabel independennya, tapi ada lebih dari satu. Tapi kalau korelasi sederhana itu berarti hanya ada satu variabel independen dan satu variabel dependen. Kemudian kita tahu dulu variabel dependen itu apa, kemudian independen itu apa. Jadi seringnya variabel independen itu kalau dituliskan di dalam sebuah fungsi matematis, dia sering ditulis dengan huruf X, sedangkan variabel dependen sering ditulis dengan huruf Y, atau Y itu atau dependen atau tak bebas itu yang dipengaruhi, sedangkan yang independen atau bebas atau variabel X itu yang mempengaruhi gitu. Nah, kemudian di sini kalau digambar seperti ini. Jadi kalau kita bicara tadi korelasi sederhana atau disebut juga korelasi parsial, itu dia tunggal satu. Jadi yang uh, menginginkan untuk mencari hubungan variabel independen dengan satu variabel dependen gitu. Jadi sama-sama satu. Di sini ada variabel y atau yang kita sebut sebagai variabel dependen yang dipengaruhi satu. Kemudian x1 ini adalah variabel independen. Jadi independen selalu dilambangkan dengan huruf x. Gitu. Jadi kalau hanya ada satu variabel independen x dan variabel dependen y, itu disebutnya sebagai hubungan secara tunggal parsial gitu atau sederhana. Tapi kalau ada beberapa variabel independen atau variabel X yang mempengaruhi atau variabel bebas, ini nanti disebutnya sebagai simultan, hubungan yang simultan atau berganda. Jadi ada beberapa, nggak cuma satu. Nah, karena kita bicara tentang korelasi, maka di sini kita sebut sebagai korelasi parsial dan korelasi simultan. Parsial untuk satu variabel dependen dan independen, kemudian yang simultan untuk dua variabel independen dan satu variabel dependen gitu, atau lebih juga bisa. Nah, ini perbedaan antara korelasi dan regresi. Kita seringkali mendengar alat analisis yang namanya analisis korelasi dan analisis regresi. Nah, perbedaannya apa? Kalau korelasi, kita itu pengen menganalisis, mencari tahu seberapa kuat sih hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen tadi, X ke Z atau Z ke X. Jadi dia bisa dua arah. Makanya kalau kita lihat di sini, ini tanda panahnya itu dua arah, ke sini bisa, ke sini bisa. Nah, itu yang disebut sebagai korelasi. Sedangkan kalau regresi itu nanti dia searah, jadi cuman X ke Y, atau yang kita bilang ini regresi itu digunakan untuk mencari pengaruh gitu. Jadi kalau pengaruh itu hanya satu arah, jadi X mempengaruhi Y, tapi Y tidak bisa mempengaruhi X, itu pengaruh. Tapi kalau hubungan, yang namanya kita menjalin hubungan gitu ya, nah itu berarti antara dua belah pihak bisa saling mempengaruhi, X bisa ke Y, Y juga bisa ke X. Nah, itu hubungan. Nah, ini adalah bedanya antara korelasi dan regresi. Jadi kalau korelasi kita pengen tahu seberapa kuat hubungannya, kalau regresi kita pengen tahu seberapa besar pengaruhnya gitu. Nah, kemudian kalau digambarkan, karena kita pengen tahu hubungan, kita pengen lihat arahnya. Hubungan itu bisa dikatakan hubungan yang positif dan bisa dikatakan hubungan yang negatif. Nah, maknanya apa? Kalau kita bilang hubungannya adalah positif, maka yang dimaksud positif adalah ketika variabel X, variabel independen itu mengalami kenaikan, itu akan diikuti juga kenaikan variabel Y atau variabel dependen. Jadi kalau X-nya naik, Y-nya juga ikut naik.
sama ketika X-nya turun, Y-nya juga ikut turun gitu. Nah, ini berarti hubungan yang positif, sehingga kalau digambarkan kurvanya seperti ini. Sedangkan kalau hubungan yang negatif itu berkebalikan. Jadi kalau X-nya mengalami kenaikan, itu justru Y-nya mengalami penurunan. Sebaliknya kalau X-nya mengalami penurunan, Y-nya mengalami kenaikan gitu. Sehingga kalau digambar grafiknya seperti ini. Nah, ini adalah hubungan. Jadi sesuai dengan tujuan dari analisis korelasi, dia itu pengen mencari tahu seberapa kuat sih hubungan itu. Jadi kalau nanti kita melakukan analisis, kita bisa memberikan hasil bahwa hubungan variabel X dan Y itu kuat ataupun lemah. Nah, kuat itu yang positif atau yang negatif. Nah, kita bisa cari tahu lewat analisis korelasi. Nah, sehingga di sini kita tahu dulu arahnya. Jadi contoh sederhana misalnya di sini variabel independennya atau variabel yang mempengaruhi X ya. Ini frekuensi merokok. Kemudian variabel dependennya Y yang dipengaruhi tingkat kesehatan. Nah, kira-kira hubungannya apa nih? Positif atau negatif? Misal semakin tinggi atau semakin sering orang itu merokok, kira-kira tingkat kesehatannya semakin bagus atau semakin menurun. Nah, ini normalnya sesuai dengan ilmu kesehatan ya, semakin tinggi orang merokok itu tingkat kesehatannya semakin menurun. Sehingga kalau di sini naik, di sini turun, maka hubungannya positif apa negatif? Oke, hubungannya berarti negatif. Sebaliknya kalau dia merokoknya menurun atau tidak merokok, maka tingkat kesehatannya semakin baik. Nah, itu sehingga dia hubungannya di sini negatif gitu. Kemudian kita lihat di sini intensitas ngemil. Kalau ngemil semakin tinggi, berat badan semakin tinggi. Sebaliknya ngemilnya semakin rendah, berat badannya semakin rendah. Nah, ini normalnya orang ya, normalnya orang. Kita bicara yang normal-normal aja. Nah, di sini berarti hubungannya apa? Kalau di sini naik, turun, di sini turun. Oh, berarti positif. Jadi kebalikannya kalau tadi di sini negatif karena berbeda arah, di sini karena arahnya sama, maka di sini menjadi positif. Nah, seperti itu.